Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah anak online. Bagaimana setelah 1 minggu kita nggak ketemu, tapi hari ini kembali kita bersuka cita. Sekalipun masih terpisah oleh jarak ya, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Siapkan dirimu untuk kita bisa bersama-sama beribadah, menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan, terlebih mendengar firman Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah saat pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa ya. Kita akan tutup mata, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebenarnya kita memulai ibadah ini, berkati pemain-pemain musik dan guru-guru yang bertugas ya Tuhan. Tuhan, berkati juga ya Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah ini. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak dan Mama, Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa ya. Selamat pagi anak-anak. Kita akan beribadah bersama-sama. Kalian sudah siap tentunya ya. Kita siapkan hidup kita, hati kita, semuanya untuk memuji nama Tuhan. Tidak terbatas kuasa Tuhan ada di rumah kalian masing-masing. Hari ini kita akan bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Datanglah ke bait-Nya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan,
anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyi ya satu pujian, ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku ini. Apa yang terbaik yang kita miliki, kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Dari awal nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku ini. Ku ingin Engkau syukurku
penyembahanku yang mengaliri hatiku sebagai penyembahanku yang mengaliri hatiku sebagai penyembahanku. Kita akan bersama-sama berdoa. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan Yesus berkati supaya firman ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, masih bersama dengan Tante Keisha. Hari ini Tante Keisha single fighter. Jangan bosan ya. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat indah yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yuk, kita buka bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 8. Tante Keisha akan mengajak kalian untuk membaca ayat 1 sampai 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Oke, sudah ketemu semua? Kita akan membaca bersama-sama ya anak-anak dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya anak-anak, ini adalah sebuah kisah yang ditulis ketika Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat yang ada di Korintus tentang pelayanan kasih. Ceritanya seperti ini. Umat Tuhan atau orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem itu sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami keterbatasan. Ada banyak kesulitan yang mereka hadapi sehingga mereka membutuhkan bantuan dana. Mereka membutuhkan bantuan materi, mereka membutuhkan pertolongan dari orang-orang atau dari jemaat di kota-kota lain di mana Paulus melayani.
Nah, ketika Paulus sampai di Korintus, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu yang sudah memulai pelayanan kasih ini, ayo, jangan hanya kamu memulai saja, tetapi dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan, supaya terjadi pemerataan, sehingga saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan yang ada di kota Yerusalem juga bisa menerima bantuan dari kamu. Nah, rupanya anak-anak, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya di dalam segala sesuatu. Dikatakan tadi, kamu kaya dalam iman, kamu kaya dalam berbagai macam karunia, kamu kaya dalam berbagai macam hal. Tetapi tolong juga supaya kamu juga kaya di dalam pelayanan kasih. Apa yang sudah kamu sepakati sejak awal, laksanakanlah itu. Nah, disinilah Paulus memberikan sebuah teladan, sebuah contoh. Contohnya adalah orang-orang Kristen atau jemaat Tuhan yang ada di kota Makedonia. Nah, orang-orang Kristen yang ada di kota Makedonia ini tidak seperti orang Kristen yang ada di Korintus. Karena di kota Makedonia ini mereka hidup dalam kesusahan. Dikatakan tadi di awal-awal ayat yang kita baca, mereka hidup dengan sangat miskin. Mereka berkekurangan. Mereka tidak seperti orang-orang Korintus yang memiliki berbagai macam hal, berbagai macam kelebihan. Tidak. Orang-orang yang hidup di kota Makedonia ini penuh dengan keterbatasan. Tetapi Paulus berkata seperti ini, contohlah orang-orang yang ada di kota Makedonia ini, umat Allah atau orang-orang Kristen yang ada di sana, di dalam keterbatasannya mereka mau memberi. Di dalam keterbatasannya mereka mau menyumbangkan apa yang mereka miliki. Sehingga Paulus berkata, kamu dalam kelemahanmu, kamu dalam keterbatasanmu, kok kamu mau bantu? Ya, karena orang-orang di Makedonia, mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan untuk jemaat yang ada di kota Yerusalem, bantuan yang mereka berikan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Yerusalem itu semata-mata bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan jemaat yang ada di Makedonia ini. Sehingga di dalam segala keterbatasan mereka, mereka mampu memberi. Mereka mampu menolong, mereka mampu berbagi. Dikatakan bahwa lebih dari kemampuan mereka. Bahkan dituliskan, sebetulnya kamu itu tidak usah, tapi jemaat yang ada di Makedonia, orang-orang Kristen yang ada di Makedonia ini mendesak supaya mereka bisa melakukan pelayanan kasih ini, supaya mereka bisa memberi bantuan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Yerusalem yang sedang dalam kesusahan. Nah, Paulus menyampaikan ini kepada umat Allah atau jemaat yang ada di Korintus. Di Makedonia keadaannya tidak seperti di Korintus. Mereka penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Mereka mungkin mengalami kesulitan juga. Tapi satu hal, mereka mau berbagi. Mereka memiliki kemurahan hati, ya. Mereka memiliki sifat gak pelit. Mereka memiliki rasa ingin menolong. Mereka memiliki kebaikan hati. Dan itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sehingga apa yang sudah dimulai di Korintus ini jangan cuman dimulai saja, jangan cuman menjadi ide saja, tetapi laksanakan. Sebagaimana yang sudah diteladankan oleh orang-orang yang ada di Makedonia. Kamu memiliki lebih, sehingga kamu harus bisa lebih untuk bisa memberikan pelayanan kasih ini. Ayo, bukan hanya sekedar kamu memulai, tetapi kamu laksanakan. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan dan selesaikan itu. Supaya apa? Di bagian akhir tadi dikatakan, supaya terjadi keseimbangan. Bukan untuk kamu, bukan supaya kamu dapat pujian, bukan supaya kamu bisa mendapatkan penghargaan. Oh tidak, tetapi supaya setiap umat Tuhan ini bisa saling tolong menolong, bisa saling bantu membantu. Nah, anak-anak yang terkasih, beberapa waktu kemarin kita merayakan hari Pentakosta. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, di sana dituliskan ada buah roh. Ada 9 karakter di dalamnya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, salah satunya ada kemurahan.
murah hati, ingin memberi, ingin membantu dengan ikhlas, dengan tulus, niat yang baik untuk menolong sesama. Itu namanya kemurahan. Anak-anak yang baik, kemurahan atau murah hati ini adalah salah satu karya dari Roh Kudus yang dikerjakan di dalam setiap jemaat Tuhan yang ada di Makedonia. Setelah peristiwa Pentakosta, kabar berita sukacita, berita Injil itu disiarkan ke seluruh daerah. Dituliskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ya, mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, berita tentang Kristus, tentang Injil itu disiarkan ke berbagai daerah. Salah satunya sampai di kota Makedonia. Dan tentunya jemaat yang ada di kota Makedonia pun juga ditolong oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi, mereka didiami oleh Roh Kudus. Dan itu melahirkan sebuah karakter yang namanya murah hati. Mereka mungkin dalam keadaan yang serba kekurangan. Mereka mungkin dalam keadaan yang serba terbatas. Tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk bisa memberikan sesuatu yang baik kepada saudara-saudara seiman mereka yang ada di Yerusalem. Nah, ini salah satu karya Roh Kudus, dikerjakan dalam kehidupan umat Tuhan, dikerjakan dalam kehidupan orang percaya, sehingga ada wujud nyata dari peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Olehnya, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus, Paulus memberikan contoh dari orang-orang yang ada di Makedonia itu. Mereka memiliki kemurahan hati dan mereka mau menolong, mereka mau membantu saudara seiman mereka yang ada di kota Yerusalem. Anak-anak yang baik, kalau Roh Kudus diam di dalam hidupmu, kapan Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita? Saat kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh yang Kudus itu diam dalam hidup kita dan akan mengerjakan banyak karya yang luar biasa. Di antaranya adalah buah roh yang bisa dilihat oleh banyak orang. Salah satu yang kita pelajari hari ini yaitu tentang kemurahan atau murah hati. Untuk bisa memberi dengan ikhlas, untuk bisa memberi dengan tulus. Apa yang ada pada kita? Kita mau berikan kepada Tuhan. Setiap minggu kalian memberikan korban persembahan. Nah, itu bukan buat tante guru, bukan buat opa oma gembala, tetapi itu untuk pelayanan. Seperti ibadah online seperti ini, seperti nanti ketika Natal kalian mendapatkan hadiah, mendapatkan sesuatu lah, itu kembali lagi untuk pelayanan kasih kepada kita semuanya. Atau memberi yang lain. Mungkin kalian tergerak untuk memberi sesuatu kepada teman kalian yang sedang dalam kekurangan, yang sedang membutuhkan. Kalau ada niat seperti itu, jangan dihalang-halangi, lakukanlah. Karena apa yang kamu berikan kepada orang lain, itu mungkin sedang dibutuhkan oleh orang tersebut. Apa yang kamu berikan kepada temanmu, mungkin itu sedang dibutuhkan oleh temanmu. Nah, anak-anak yang baik, pagi hari ini kita mau belajar ya, untuk bisa memiliki kemurahan hati, untuk bisa saling berbagi, untuk bisa saling menolong, untuk bisa saling memberkati buat teman-teman kita seiman. Dimanapun kalian berada, tidak terbatas ruang dan waktu, kalian bisa donasikan itu, kalian bisa berikan itu. Mungkin kalian melihat teman kalian, wah aku kok pengen ya belikan dia coklat. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk bisa antar ke toko, untuk bisa beli coklat. Atau aku pengen kasih sesuatu deh buat temanku ini. Nah, apa yang sedang mereka butuhkan kita tidak tahu. Tetapi, baiklah di dalam situasi seperti ini, kita mau saling membantu. Kita mau saling tunjukkan kemurahan hati kita kepada saudara-saudara seiman kita, kepada teman-teman kita. Pagi hari ini Tante Kesia mau ajak kalian nih untuk bisa belajar memberi. Ya, anak-anak, kalian punya guru wali kan? Mungkin yang di luar kota, yang di luar Kesamben, kalian punya guru sekolah minggu kan? Ya, yang setiap hari mendoakan kalian, yang setiap hari mungkin tanya kabar kalian, yang setiap minggunya melayani, menyampaikan firman, melayani pujian, juga melayani doa. Nah, guru-guru itu tugasnya juga berat loh. Terkadang mereka mendoakan kamu. Di waktu-waktu tertentu mereka mendoakan kamu, mereka bergumul terhadap segala kebutuhanmu, mereka bergumul juga ketika mempersiapkan pelayanan, mempersiapkan pujian. Lagu apa ya kira-kira ya?
ketika mereka mempersiapkan firman Tuhan, itu bukan sesuatu yang gampang, itu bukan sesuatu yang mudah. Mereka harus berdoa, mereka harus membaca firman berulang kali, mereka harus mencatat. Apalagi ketika ibadah online seperti ini, mereka kadang deg-degan di depan kamera seperti ini. Apa yang mereka lakukan adalah untuk Tuhan dan untuk melayani kalian semua. Pagi hari ini Tante Kesia mengajak kalian untuk bisa memberi kepada guru wali kalian. Bagi anak-anak yang ada di GBDI Kesamben, yuk, apa yang bisa kalian berikan kepada guru wali kalian? Kasih, gak harus mahal. Tante Kesia gak menuntut kalian untuk bisa memberikan sesuatu yang wah, sesuatu yang mahal, tidak. Tetapi sesuatu yang sederhana, kalian beli, kemudian kalian antarkan kepada guru wali ya. Tante guru, ini buat tante guru. Pemberian yang sederhana dengan hati yang tulus itu bisa membahagiakan, itu bisa menyukacitakan tante guru yang kalian kasih. Anak-anak yang ada di luar kota, kalian punya guru sekolah minggu kan? Nah, apa yang ingin kalian berikan kepada guru sekolah minggu kalian? Coba pikirkan sekarang. Kira-kira tante ini sedang butuh apa ya? Kayaknya tante ini suka masak deh. Aku belikan bumbu dapur aja. Kalau tante ini kayaknya suka kuliner deh. Aku pesankan nasi goreng gitu ya. Kalau tante ini hobinya membaca deh. Ada buku apa ya yang menarik ya? Tapi tidak harus mahal ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Pagi hari ini, selamat memberi anak-anak. Apa yang kalian berikan kepada om dan tante guru, itu boleh dilihat oleh Tuhan. Dan niat hati kalian yang tulus, itu boleh melahirkan karakter yang mulia di dalam dirimu untuk menjadi anak-anak yang memiliki kemurahan hati. Selamat memberi ya anak-anak. Tante Kesia ingin dengar kabar dari om tante guru yang kalian berikan sesuatu. Kiranya memberkati semuanya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk bisa bermurah hati. Dengan apa yang ada pada kita, segala yang kita miliki itu juga pemberian Tuhan. Dan kalau kita mau berbagi kepada orang lain, itu tidak salah. Karena itu pun juga kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Selamat menjadi berkat dan selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri ibadah saat pagi hari ini dengan berdoa. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, Tuhan memberkati firman Tuhan yang boleh kita dengar, dan kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kami. Baik hal-hal materi, segala kecukupan kebutuhan kami sehari-hari. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa sampai detik ini, Tuhan masih memelihara hidup kami. Dan pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu mengenai sebuah keteladanan tentang pelayanan kasih dari umat Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di kota Makedonia pada waktu itu. Dalam segala keterbatasan mereka, mereka mau untuk bisa mewujudkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya, memberikan bantuan kepada umat Tuhan yang ada di kota Yerusalem yang sedang kekurangan. Dan biarlah teladan dari jemaat yang ada di kota Makedonia ini, itu juga boleh bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Di hari ini, biarlah Tuhan memberikan kami kemurahan hati untuk bisa saling berbagi, untuk bisa saling menolong, untuk bisa saling memberi kepada saudara-saudara seiman kami. Dan kiranya firman-Mu boleh senantiasa tertanam dalam hidup kami Tuhan, mengerjakan sesuatu yang luar biasa, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan dengan karakter-karakter Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berdoa untuk setiap anak-anak yang tergabung dalam ibadah online saat pagi hari ini. Tuhan tahu segala kebutuhan keperluan mereka. Berkati sekolah mereka, masa depan mereka, ditolong diberkati oleh Tuhan. Segala cita-cita mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Papa mama mereka dalam segala kegiatan usaha, kehidupan sehari-hari, dengan segala macam permasalahan yang ada, Tuhan juga memberkati, menopang, menolong para orang tua yang ada. Guru-guru sekolah minggu, om tante yang ikut bergabung saat pagi hari ini dalam ibadah anak online, Tuhan juga memberkati, persiapkan mereka Tuhan, ketika mereka boleh mempersiapkan diri untuk pelayanan, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Di akhir ibadah saat pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Ada Roh Kudus yang selalu diam dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi doa sembahyang kami, biar berkat dari tempat yang maha tinggi senantiasa tercurah dalam hidup kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Anak-anak, kita ada di akhir ibadah anak saat pagi hari ini. Tante Kesia nggak sendirian, tapi Tante Kesia bersama dengan anak-anak semua yang ada di berbagai tempat untuk bisa menikmati sukacita bersama di dalam ibadah. Terus sehat ya anak-anak, jangan lupa menggunakan masker ketika keluar, makan makanan yang bergizi, beristirahat dengan baik, taat kepada papa mama, sekolah yang baik. Habis ini liburan kan? Nah, tetap jaga kesehatan ya di tengah-tengah liburan yang ada. Kalian tetap semangat. Ada harapan yang luar biasa di dalam hidupmu karena Tuhan merancangkan sesuatu yang indah untuk masa depanmu. Terus berkarya buat Tuhan, terus semangat, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kamu berada. Tuhan Yesus mengasihimu. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah anak online di waktu yang sama.